pengalaman dari saya ya. Ini khusus saya bagiin. Bentuk dulu ya kebiasaan, nanti kebiasaan itu akan membentuk ke kita ya. Nah, kalau kita sudah bisa mengalahkan kebiasaan buruk kita, insya Allah semuanya kita akan paham ya. Semisal dibikin mudah ya rawatannya, kita jangan dibikin pusing. Kalau memang rawatannya kita ribet, pusing, kita akan ribet sendiri, kita akan pusing sendiri ya. Nantinya akan jadi beban pikiran ya. Ngerawat burung itu bukan buat dijadiin beban, tapi buat jadiin hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Kicomania. Mudah-mudahan kalian semua pada sehat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berjumpa lagi di channel saya Jejen Mulyana Tea, channel yang insya Allah selalu konsisten memberikan pengalaman tentang pola rawatan murai batu yang apa adanya dan alami ya. Nah, pada kesempatan malam ini, insya Allah saya akan sedikit membagikan suatu pengalaman ya, khususnya mungkin untuk yang baru merawat murai batu, ataupun baru belajar, ataupun baru ya orang yang mau merubah pola rawatan dari yang ribet ke yang lebih simpel ya, lebih mudah. Karena merawat murai batu itu bagi saya ya ada dua versi. Mau dibikin mudah atau dibikin ribet itu tergantung kitanya ya. Kalaupun dibikin ribet memang tidak mau jalan kerja, apalagi tidak mau sampai belum prestasi ya, untuk apa ya, hanya akan memusingkan diri kita sendiri. Lebih baik kita buat simple apa adanya ya. Karena berjalannya seiring waktu, insya Allah dengan pola rawatan murai batu yang konsisten, sabar, tepat waktu, akan memberikan suatu kepuasan tersendiri ya. Ini menurut pengalaman saya pribadi ya. Kalau memang mau merawat murai batu, hal yang harus kita perhatikan, nah itu yang pertama, kita membentuk kebiasaan dulu ya, dan kebiasaan itu akan membentuk kita. Nah, kalahkan dulu kebiasaan buruk kita, atau kebiasaan buruk kita sendiri akan mengalahkan kita. Nah, artiannya seperti ini ya Sobat Kicomania. Kalau memang sudah ngebentuk kebiasaan, artinya yang dibentuk kebiasaan merawat murai batu ini begini. Seumpamanya kita biasanya mengeluarkan burung ini hanya jam 6 atau jam 7 pagi ya, tidak bisa ngembun. Lanjut kita beri ekstra puding, rawatan mandi, diangin-angin dan dijemur sebentar, terus kita kerodong berangkat kerja. Sorenya pun begitu, pulang kerja kita buka kerodong, angin-angin, kita beri ekstra puding, lalu pas maghrib ataupun jam berapa ya pulang kerjanya kita kerodong. Artinya itu akan membentuk dulu ya, membiasakan dulu, membentuk kebiasaan. Nah, kebiasaan itu lama-kelamaan akan ngebentuk sendiri ya, ngebentuk ya, artinya burung ini akan terbiasa dengan pola rawatan kita, paham ya sampai situ? Akan terbiasa dengan pola rawatan kita seiring berjalannya waktu. Pola rawatannya kita yang selalu tepat waktu, sabar, konsisten, walaupun emang pola rawatannya apa adanya, insya Allah burung itu akan menyesuaikan kebiasaan ya. Nah, artinya mengalahkan dulu kebiasaan buruk kita, artinya yang biasanya kita tadi ngerawatnya semau-mau, ngasih ekstra pudingnya juga ogah-ogahan ya, mandiin burungnya juga seketemunya, penjemurannya juga ibaratnya bolong-bolong, jarang-jarang, artinya malas-malasan. Coba perhatiin lagi, lebih difokuskan sesuai dengan waktunya masing-masing, bisa luang waktunya masing-masing ya, sempatnya masing-masing, intinya seperti itu. Nah, kalau memang kita tidak bisa membiasakan atau mengalahkan kebiasaan buruk kita, kita yang akan kalah dengan kebiasaan buruk itu, artinya akan pola rawatan kita akan monoton, begitu-gitu aja ya, tidak akan ada perubahan. Ini khusus pengalaman saya pribadi ya, merubah pola rawatan dulunya yang asal-asalan. Insya Allah ya, dari keempat itu, dari yang tips yang saya berikan, pengalaman yang saya sampaikan, insya Allah nanti sedikit demi sedikit akan ketemu ya.
dari segi permasalahan murai batu A, B, C, dengan secara perlahan berjalannya waktu kita akan paham dari yang mengenal karakter, nyembuhin burung, terus ketika kita menghadapi burung yang misalkan error, rusak seperti apa, dilihat kondisinya, lalu kita akan paham nantinya ya. Karena mungkin orang juga banyak yang bisa mencetak burung bagus, juara, tapi belum tentu orang banyak bisa ngebetulin burung yang rusak ya intinya, atau memperbaiki burung yang sudah error ya intinya seperti itu. Jadi pengalaman dari saya ya, ini khusus saya bagiin, bentuk dulu ya kebiasaan, nanti kebiasaan itu akan membentuk ke kita ya. Nah kalau kita sudah bisa mengalahkan kebiasaan buruk kita, insya Allah semuanya kita akan paham ya. Semisal dibikin mudah ya rawatannya, kita jangan dibikin pusing. Kalau memang rawatannya kita ribet, pusing, kita akan ribet sendiri, kita akan pusing sendiri ya. Nantinya akan jadi beban pikiran ya. Ngerawat burung itu bukan buat dijadiin beban, tapi buat jadiin hiburan. Intinya seperti itu, kan buat ngehibur kita di waktu libur atau senggang ya. Apalagi yang khusus kerjanya di rumah seperti saya, fokus di burung, kan pasti mata pencarian atau kita mencarinya di burung ya, artinya sebaik mungkin, sebisa mungkin burung ini harus bisa menghasilkan, intinya seperti itu ya. Nah misalkan sudah terbiasa merawatnya begitu, misalkan pagi-pagi sudah biasa nggak ngembunin nih, biasanya ngeluarin jam 7, lanjut misalkan saya dimandiin dulu, lalu diangin-angin, habis agak kering kita jemur supaya bulunya tidak rusak. Cuman sebentar bisa ngejemurnya, setelah dikasih ekstra puding, burung terlihat enak, sudah biarkan ya. Kalau mau berangkat kerja, istirahatin aja kerodong. Nanti sore pulang kerja bisa kita buka kembali. Lanjut, angin-angin, beli ekstra puding ya. Ataupun nanti bisa ada ekstra puding tambahan di hari apa seperti cacing. Kita bermain alami aja ya, jangan yang aneh-aneh. Ingat, saya tidak pernah menyarankan supaya pakai doping apapun, ekstra puding tambahan apapun. Di sini kita bermain alami. Insya Allah enaknya bermain alami, nanti akan bisa sampean rasakan ya bagi yang memang mencoba. Memang kita bermain jangkrik-jangkrik aja. Kalau memang waktunya burung itu untuk jalan, pasti jalan. Cepat atau lambat burung itu akan kerja kok. Serasa di rumah sudah enak, di lapangan enak, tinggal misalkan sedikit-sedikit aja kayak kurang bongkar atau kurang ngotot, itu kita cari sendiri ya. Entah itu kita utak-atik di H-1 atau di hari H, entah itu kita utak-atik ulat Hongkong kah, atau kita utak-atik mandi, jemur, atau full kerodong. Itu hanya sedikit saja ya. Jangan bermainnya ekstra puding kita pangkas, misalkan burungnya rada nakal sedikit, pangkas ekstra puding. Jangan dulu, kita rubah dulu yang lainnya dari segi mandi, jemur, atau embun kah, misalkan dari nggak ngembun menjadi ngembun, dari jemurnya lama menjadi sebentar, dari nggak ngumbar jadi umbar, dari jarang mandi jadi mandi. Jadi sedikit-sedikit ya bumbunya yang harus kita racik, bukan yang inti pokoknya. Jadi gini, kalau memang sudah serasa harian enak, di gantangan juga mau kerja, kita fokuskan. Jadi intinya kita ngerawat burung itu harus punya prinsip ya, harus punya keyakinan, jangan menclok-menclok. Kita harus yakin dulu sama diri sendiri, jangan minder ya, jangan malu. Jangan kita punya prinsip pikiran, ah kata si A harus begini, rubah, ah besokannya lagi kurangnya kata si B harus begini, rubah. Yang akan hasilnya itu burung kita sendiri bakal menjadi error ya. Ingat, error dan rusak nggak karuan. Siapa yang mau tanggung jawab? Yang pusing siapa? Yang punya, bukan yang orang lain ya. Intinya kita harus punya keyakinan. Kalau memang kita yakin, kita percaya sama diri kita sendiri, dengan pola rawatan yang kita jalanin seperti itu, ah udah biarin aja, nanti juga waktunya mah jalan-jalan, kita sabarin aja sampai mana sih, sampai kapan sih. Insya Allah ya, itu yang akan membuat kita sendiri tahu, yang akan membuat burung itu sendiri menjadi enak. Intinya seperti itu. Kita benar-benar bakal paham di situ. Ilmu sedikit demi sedikit itu ilmu buat kita ya. Ingat, secara tidak langsung burung itu yang kita hadapin memberikan suatu ilmu kepada kita, ilmu yang harus kita pelajarin dan harus kita gali, karena disitulah kita bakal tahu kurang dan lebihnya. Makanya harus digantang agar kita paham kurang dan lebihnya. Harus sering dilatih, jangan bosen-bosen ya. Jangan sekali gantang, 2 kali gantang jual karena kurang puas lah gitu gini.
nggak bakal ada habisnya, nggak bakal ada ujungnya. Sama halnya kayak handphone, keluar bagus ada lagi bagus, keluar bagus ada lagi bagus. Begitupun di burung ya, nggak ada puasnya kalau kita tidak pandai mensyukurin yang kita punya. Intinya seperti itu. Rawat dengan sebaik mungkin, dengan sabar, rawat dengan sepenuh hati, konsisten. Kita telaten, mau disusahin sama burung, insya Allah kita juga perlahan-lahan akan menikmatin hasilnya. Intinya itu. Jadi mencetak sesuatu yang bagus itu tidak harus dari yang mahal ya intinya, tapi dari keuletan ketelatenan kita. Di mana ada kemauan, ada usaha, berani mencoba, di situ pasti ada jalan ya. Intinya seperti itu. Pengalaman yang selalu saya terapkan mau di burung apapun, kunci utamanya saya selalu sabar. Selalu berani mencoba. Mau jadinya seperti apa, sudah jadi risiko sendiri, tanggung jawab sendiri. Intinya seperti itu ya. Bentuk dulu kebiasaan. Artinya kebiasaan abang seperti apa nih atau kalian. Sesuaikan dengan jam kerjanya. Biasanya bisa ngasih pagi doang karena pulangnya malam. Biasakan, burung itu akan terbiasa kok. Dengan yang misalnya apa yang kita terapkan sehari-harinya, nanti burung itu akan ngikutin kebiasaan. Jadi lama-lama terbiasa, dengan adanya kebiasaan akan terbiasa. Intinya itu. Sesudah membentuk kebiasaan, nah kebiasaan itu akan membentuk kita. Karena sudah terbiasa, sudah terbentuk. Kalau sudah terbentuk, enak kita tinggal ngejalanin. Nah, berarti kita udah bisa ngalahin biar kebiasaan burung kita sendiri ya. Artiannya yang saya jelaskan sesuai judul seperti itu. Artiannya, ngerawat burung itu jangan dibuat susah ya, buat mudah, simple, jangkrik aja. Coba dari nol, dari awal sampai jalannya atau burung sampai mabung berkali-kali, coba begitu aja. Kalau memang kita dengan apa adanya, alami, rawatannya simple, jalan enak, kenapa harus cari yang ribet gitu ya. Sedangkan kita cari yang ribet aja, yang ribet belum tentu jalan, belum tentu enak, buang-buang waktu. Intinya seperti itu, buang-buang tenaga, buang-buang duit juga. Seperti itu. Jadi satu, kalau pesan dari saya, rawat burung itu dengan sepenuh hati. Kedua, utamakan kesabaran. Ketiga, kita harus konsisten. Keempat, harus mau mencoba. Apapun harus mau mencoba selagi kita masuk akal dan alami ya. Kalau udah bernamanya bermain doping, bermain ABCD itu jangan. Karena menurut saya ketahannya pun hanya sementara. Intinya kalau sudah rusak, silahkan nanti rasakan sendiri hasilnya seperti apa. Susah buat dinetralinnya, susah buat dinormalinnya. Nah, ini pengalaman yang selalu saya terapkan ya dari dulu sampai detik ini. Mau ngerawat burung siapapun, punya siapapun, mau burung yang harga berapapun, saya nggak ada yang dibedakan. Semuanya sama, perilakunya sama, saya bermain alami walaupun di orang pertamanya mau pakai A, B, C, D, terserah. Yang penting udah datang di saya versi saya, bukan versi orang lain. Jadi intinya seperti itu. Kita intinya kan dari pengalaman, karena pengalaman itu akan membentuk suatu ilmu, akan memberikan ilmu. Nah, dari ilmu itu kita bakal tahu ya, intinya seperti itu. Kalau kita tidak mau mencoba, kita tidak pernah mau mengalamin atau mau menerapkan, kapan kita tahu dan kapan kita akan paham, akan bisa ya. Sedangkan mencoba tidak, berarti tidak akan jadi suatu pengalaman karena kita tidak menerapkan. Tapi kalau kita mencoba, baik bagus buruknya itu kita tahu ya. Nanti itu buat ilmu kita ke depannya. Intinya seperti itu ya. Makanya apa-apa harus kita coba dulu, alamin dulu seperti apa nih, gitu kan. Oh, ini maunya begini, oh ini begini. Oh iya, dulu kan saya ngalamin ini seperti burung seperti ini dengan pola rawatan begini, jadinya begini. Nah, kan itu pengalaman. Ya. Intinya itu punya keyakinan dulu. Kita harus yakin sama diri kita sendiri, harus percaya diri ngerawat burung itu. Kalau yakin aja, intinya mah yakin burung ini akan bagus. Toh burung kita sendiri kok nggak ngerugiin orang lain. Intinya mah begitu. Kalau sudah enak, siapa yang nikmatin? Yang punya. Intinya gitu, bukan orang lain. Nah, seperti itu aja kalau pengalaman dari saya pribadi. Ya. Intinya apapun itu bermain alami ya, harus berani mencoba. Karena akan menjadi suatu pengalaman dan di situ bakal terdapat ilmu ya, ilmu pengalaman. Karena ilmu pengalaman itu lebih berharga bagi saya ya. Kalau kita tidak pernah mau mencoba, kita tidak akan pernah tahu, sampai kapanpun kita akan monoton begitu-gitu aja. Intinya seperti itu ya. Nanti ketemu burung yang mau jenisnya gayanya seperti apa kek, mau musik karakternya kayak apa kek,
kita akan perlahan-perlahan akan paham dan akan tahu. Bukan artian kita pinter, tapi kita tahu karena kita sudah ngalamin ngerawat yang model begini begitu. Nah, di situ minimal kita bisa sedikit memperbaiki atau menampilkan yang lebih baik lagi. Bukan artian kita menjadi yang terbaik, pinter, atau menjadi juara. Nggak ada ya. Karena pakeman settingan itu nggak ada pakemnya ya. Nggak ada yang settingan pakemnya, karena orang juga kalau ada pasti beli, yang nggak mungkin beli burung bagus. Intinya seperti itu. Kondisi burung itu berubah-ubah, tapi kita jangan mengubah-ubah ekstra puding karena salah bagi saya ya. Intinya seperti itu aja. Rawat dengan alami, bermain embun ya silakan, nggak bisa embun ya nggak usah. Yang penting jemur, mandi, umbar, rawat seperti di alamnya, perilakukan seperti apa adanya di alamnya, sesuai ya habitatnya, artiannya. Beriin kesukaan burung itu ya jangkrik, boleh ya cacing, boleh ya ikan gapi, seperti itu aja kalau menurut saya ya. Mungkin itu pengalaman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, bisa sedikit membantu. Mohon maaf jika banyak-banyak salah kata dalam penyampaian ya, kurang enak didengar atau kurang sreg, silahkan boleh diikutin, boleh tidak, yang terpenting saya sudah menyampaikan, saya sudah membagikan apa yang saya tahu dan apa yang saya alamin. Intinya seperti itu. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Insya Allah berjumpa lagi bersama saya di Pola Rawatan Murai Batu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.